semester 6 sampai 7 ini itu, oh dok sebelumnya izin record Zoom-nya ya dok. Oke. Jadi sebelumnya di semester 6 sama semester 7 itu kita ada mata kuliah yang namanya desain proyek. Itu kita kayak ada kewajiban buat bikin suatu alat atau sistem gitu di masalah nyata yang ada di sekitar gitu. Nah, terus dosennya itu menyarankan kita untuk cari klien gitu supaya kita bisa tahu masalah yang lagi tren sekarang tuh apa, kayak gitu. Terus ini dibagi per kelompok dan kelompoknya kebetulan bertiga. Terus kemarin kan saya sempat mention tentang osteoartritis ya dok. Nah, itu tuh sebelumnya itu tuh saran dari dosen. Jadi sebelumnya kita bertiga itu ada peminatan khusus, yaitu kita peminatannya itu di medical imaging. Kita pilihan pertamanya itu di bagian alat ini. Nah, kemudian kemarin dari dosen itu menyarankan coba cari di bagian diagnosis non-invasif di osteoartritis gitu. Cuman kita masih kayak kurang familiar juga apakah ada cara, sebenarnya kita udah carikan kayak semacam X-ray atau MRI atau CT scan gitu buat em, ngediagnosis. Tapi kan buat proyek ini kita ada limitasi biaya juga sama limitasi kemampuan kita juga gitu. Jadi sebelumnya pengen tanya sekitar di osteoartritis itu sih dok. Oke. Jadi kalau tentang osteoartritis sih sebetulnya untuk kan ini berarti kita mau cari masalah apa yang saya hadapin dalam hal osteoartritis gitu ya. Terus itu spesifik di imaging atau apa? Um, Sebenarnya kita open ke selain imaging. Cuma Hmm. kemarin karena emang peminatan kita di imaging, um, kita bisa ambil itu sebagai salah satu opsi. Cuman kalau misal menurut dokter ada permasalahan yang lain bisa kita kembangin selain di imaging, itu juga nggak apa-apa banget tuh. Oh, oke. Terus kalau kalian itu berarti skupnya itu kayak targetnya mau buat alat atau apa gitu ya? Iya, benar. Kayak berarti lebih fokusnya alat medis apa yang bisa menyelesaikan masalah saya gitu kan ya? Iya. Kalau dari diagnostik sih sebenarnya kayaknya sejauh ini kayaknya nggak ada masalah ya karena kita udah bisa dapat kalau untuk osteoartritis itu hanya dari X-ray aja. Jadi X-ray itu kan imaging paling sederhana dan paling murah yang ada saat ini. Nah, itu kita udah bisa diagnostik grade osteoartritis dari sana. Kalau nggak ada X-ray pun, kita pakai USG pun sebetulnya bisa walaupun tidak sedetail X-ray. Nah, kalau butuh yang lebih detail lagi, kita ada CT scan sama MRI sebetulnya udah cukup sih kalau sependapat saya ya. Kan saya kalau dari segi osteoartritis udah cukup untuk diagnostik. Nah, kalau untuk tata laksananya itu kan secara umum eh pertama kan pakai obat minum kan bukan ranah kalian ya. Yang kedua fisioterapi juga bukan ranah kalian. Nah, yang ketiga injeksi itu juga kayaknya nggak bukan ranah kalian ya. Nah, kalau operasi, nah operasi itu kita ada namanya artroplasti. Artroplasti itu kan penggantian sendi. Nah, penggantian sendi itu jenisnya macam-macam lah implan yang dipasang. Itu juga banyak sih. Cuma kalau mau detail ke sana, kayaknya kalau untuk di mahasiswa kayaknya agak rumit ya. Soalnya itu kan kayak biomekaniknya ribet banget tuh kalau kita bicara artroplasti. Kalau saran saya sih sebetulnya kalau saat operasi, saya itu kan kalau kita operasi kan ada perdarahan, ada cairan. Kan kita sedot pakai yang namanya suction. Nah, suction itu karena kita operasinya pakai banyak serpihan tulang, itu maka serpihan tulang itu banyak yang nyangkut di suctionnya dan itu bikin buntu kan. Nah, sebetulnya itu sih yang kalau misalnya kalian mau coba pecahkan ada nggak solusinya supaya misalnya gimana caranya nyedot serpihan tulang tapi jangan sampai suction itu buntu atau kalau buntu supaya penyelesaiannya tuh lebih cepat. Kadang-kadang kalau misalnya nyangkut tulangnya itu, susahnya kita bersihin sangkutan tulangnya itu susah. Karena kadang-kadang kita nggak tahu dia nyangkutnya, kan
Kalau nanti kalian cari namanya suction di kamar operasi, dia kan panjang gitu ya kayak pipa. Nah, kadang nyangkut di ujung depan, kadang nyangkut di ujung belakang, kadang di selangnya, kadang di tabung suctionnya gitu. Kalau yang sering saya hadapin masalahnya sih saat operasi sih itu ya, mungkin yang bisa saya kasih masukan. Cuma selain itu kayaknya sejauh ini sih belum ada sesuatu yang jadi permasalahan yang belum ada solusinya gitu. Karena kalau kayak implan sekarang udah pada canggih-canggih. Operasi kita kan udah ada robotik. Itu juga udah inovasi terbaru tuh. Mungkin sangat advance kalau kalian mau masuk ke ranah sana gitu. Mungkin kalau menurut saya yang basic-basic yang mungkin bisa kalian jadiin project sebagai mahasiswa sih itu, si Suction itu. Sempat ada juga sejawat saya tuh dia udah menciptakan juga tuh Suction apa gitu namanya. Saya lupa. Dari mereknya sih namanya OneMed. Cari aja Suction OneMed. Dia ujungnya tuh kayak selang-selang kecil banyak. Nah, apakah itu kalian punya inovasi lain yang lebih bagus atau gimana kan? Bisa jadi ide juga ya. Itu aja sih kalau dari saya paling. Oke. Berarti untuk penyakit selain osteoartritis itu em, kira-kira ada nggak dok? Misal penyakit tulang atau sendi lainnya yang mungkin kita bisa kembangin untuk diagnosa atau kayak em, bisa di portablein mesinnya kayak gitu. Oh, kalau di portablein sih, ronsen portable tuh bagus banget. Ronsen portable. Tapi yang benar-benar portable ya, karena saya tuh pernah lihat di IG ada ronsen portable yang benar-benar portable. Jadi kayak misalnya kita ada bencana, terus kita mau diagnostik on the spot. Nah, kalau ada ronsen portable yang benar-benar portable hand carry gitu sih bagus banget. Soalnya sekarang di Indonesia kayaknya, setahu sih belum ada ya. Ada portable itu masih gede, masih kayak harus didorong-dorong gitu dan itu biasanya pasti ada di rumah sakit, bukan yang benar-benar portable hand carry ya. Em, Terus dok, buat kalau misal kira-kira kalau misal buat yang portable kayak gitu kan kita sempat dapat idenya tentang thermal imaging atau infrared. Itu Hmm, emang biasanya pakai teknologi yang itu atau emang ada alternatif lain gitu dok? thermal. Kalau thermal tuh dia konsepnya apa? Mau nyari apa itu? Thermal tuh jadi kan ini yang saya udah baca ya dok. Jadi Hmm, sebenarnya ada jurnal emangnya artikel yang bahas emang sebelumnya ini karena kemarin saya cari tentang osteoartritis. Jadi kan osteoartritis tuh sempat ada inflamasi. Jadi kayak hmm, pasiennya tuh duduk terus duduk beberapa lama gitu. Habis itu nanti dia difoto pakai thermal imaging gitu. Terus nanti hmm. di sekitar lutut itu em, warnanya yang panas jadi kayak dia lebih merah daripada Darah. yang lain gitu. Nah Hmm, kayak gitu sebenarnya thermal imaging konsepnya kayak gitu sih dok, terus nanti kita olah datanya habis itu nanti bisa menghasilkan data hmm. kuantitatif gitu. Oh, tapi kalau gitu kan berarti dia mendeteksi suhu. Nah, kalau suhu itu kan secara prinsip kalau ada inflamasi atau peradangan, dia kan suhunya pasti naik. Nah, pasti terdeteksi secara termalnya naik juga kan. Nah, problemnya adalah kalau kita bicara osteoartritis itu kan diagnosis yang spesifik. Nah, inflamasi itu penyebabnya nggak cuma osteoartritis. Misal, infeksi sendi atau septic arthritis itu juga inflamasi. Dan dia pasti akan terdeteksi kalau secara termal, kalau di pikiran saya ya, akan sama juga. Dia suhunya akan naik. Jadi, menurut saya itu nggak bisa spesifik. Cuma kayak bisa tahu, oh ini lebih panas di lututnya nih, berarti radangnya di lutut doang. eh Kalau dari segi klinisi gitu, misalnya saya sebagai dokter, alat itu kurang kurang bermanfaat gitu. Karena kan saya tuh pengen taunya gini misalnya. Misal ada pasien datang sakit lutut, umur tua. Di pikiran saya kan udah, oh diagnosis nomor satunya nih osteoartritis nih misalnya. Oh berarti langkah berikutnya saya perlu tahu grade-nya grade berapa. Nah grade berapa itu bisa dijawabnya sama X-ray gitu. Itu yang paling sederhananya. Cuma kalau misalnya kita tahu, oh kayak curiganya ada peradangan ya, bener nggak ya peradangan? Terus kita pakai alat kamu tuh misalnya di scan thermal.
terus tahu oh iya nih ternyata lebih panas berarti ada inflamasi. Kan cuma sampai situ doang jawabannya. Tetap saya akhirnya akan butuh pertanyaan berikutnya, inflamasinya karena apa. Nah, jadi mungkin bermanfaat tapi nggak yang secara klinis tuh bermanfaat, kurang kalau menurut saya sih. Kalau osteoartritis itu tadi kan dokter bilang ada grade-nya gitu ya. Nah Hmm. itu kalau pembacanya berarti hanya melalui X-ray, terus cara kita ngeklasifikasiin dia grade berapanya itu dari mana dok? Nah, jadi kalau coba kalian sambil browsing ya, cari gini, Hmm. osteoarthritis grade X-ray. Nah, nanti kan muncul tuh gambar biasanya lutut, X-ray lutut. Nah, kalau yang normal itu space antara tulang paha sama tulang keringnya tuh dia lebih lebar. Kalau yang udah Hmm. osteoartritis, dia udah rapet tuh. Kalau yang normal sama yang grade udah paling berat, itu kan kontras tuh. Nah, di antaranya itu ada grade 1, 2, 3, 4. Nah, itu nanti ada klasifikasi secara radiologiknya. Nanti kamu bisa baca aja tuh, cari osteoartritis, ini osteoartritis grading X-ray gitu. Nanti keluar tuh, ada namanya Kellgren-Lorentz, klasifikasi 1, 2, 3, 4. Nah, itu berdasarkan ronsen. Ronsennya kayak apa grade 1, ronsen kayak apa grade 2, 3, dan 4. Nanti kamu bisa baca. Di sana ada spesifiknya kayak kalau grade, misalnya contoh grade 0 atau grade 1 tuh ada osteofit atau tulang tumbuh yang tidak jelas misalnya. Kalau grade 4 dia udah eh, istilahnya kissing bone. Jadi tulang ketemu tulang udah nempel secara ronsen, udah nggak ada space-nya. Nah, space-nya itu terjadi karena kan ada tulang rawan atau cartilage di antara tulang paha sama tulang kering. Nah, tulang cartilage itu dia tidak mengandung sel tulang keras, sehingga di X-ray dia tuh nggak ketangkep. Jadi dia radio opak, hitam warnanya. Sehingga kalau dia masih tebal, berarti si cartilage-nya dia masih tebal. Semakin dia tipis, artinya cartilage-nya makin tipis. Nah, kalau udah nempel, berarti cartilage-nya udah nggak ada. Itu adalah eh, salah satu definisi dari osteoartritis. Osteoartritis itu kan kerusakan tulang rawan sendi, sehingga dia lama-lama habis. Nah, deteksinya dari sana kira-kira, jalan berpikirnya gitu. Dok, berarti kan ini tadi ada beberapa grade ya. Berarti itu yang ada ngeklasifikasiin grade-grade-nya itu berarti dari dokter sendiri lihat dari X-ray atau emang kayak ada metode khusus? Dilihat, jadi visual aja ya, visual. Nanti cari deh itu ada apa namanya, tulisannya tuh osteoarthritis grading X-ray. Nanti ada Kellgren, Kellgren, Lawrence, Lawrence. Terus biasanya kalau eh, kita ngelihat apa namanya pencitraan dari X-ray kayak gitu, apakah kita bisa ngebedain apa ya eh, osteoartritis secara dini atau biasanya baru kelihatan banget tuh ketika udah parah gitu dok? Bisa secara dini, makanya itu ada Hmm, grade 1, 2, 3, 4 kan. oke. Berarti perbedaannya kalau dari gambar itu cukup signifikan gitu ya? Mm-mm. Cukup signifikan, kita bisa lihat. Dia nih tulang sendinya itu ada masalah atau enggak secara tulangnya ya. Kan X-ray itu hanya bisa lihat tulang doang. Tuh. Kalau soft tissue kayak ligamennya, misalnya meniskusnya itu nggak bisa. Dia harus MRI. Kalau dari proses dia ngelakuin X-ray sampai dokter ngediagnose biasanya kira-kira berapa lama dok? Tergantung radiologi. Kalau Hmm. kalau yang teknologi sekarang yang CR itu kan cepet banget ya. Jadi ronsen sekarang masuk ke sistem, sistem itu udah langsung connect ke rekam medis pasien. Saya bisa langsung buka tuh. Misalnya pasien masih radiologi, asal radiografer udah input, saya udah bisa langsung lihat di ruang praktek saya gitu. Tapi ya itu tadi keterbatasannya harus di rumah sakit.
Kalau misal berarti em, Mm. sesignifikan itu buat kita lihat dengan mata langsung berarti dok kayak akurasinya berarti udah bisa dijamin kayak 100% gitu. Hmm, ya lumayan lah, di atas 70% lah kalau menurut saya. Pun misalnya kita ragu, kita bisa naik ke MRI gitu. Hmm. Misalnya, saya mau tahu lebih spesifik, misalnya usia muda, osteoartritis itu kan kebanyakan usia tua ya. Tapi kalau misalnya ternyata usia muda kok kayaknya agak aneh nih, ada tanda-tanda osteoartritis. Saya pengen tahu misalnya ada nggak kerusakan tulang rawan di sisi mananya gitu. Dengan MRI itu dia udah jelas banget luas tulang rawan yang rusak berapa, sehingga misalnya apakah saya perlu melakukan cangkok tulang rawan gitu misalnya, itu dari MRI bisa. X-ray memang nggak bisa, tapi maksud saya tuh kalau kita berbicara kompleksitas kasus untuk bisa tahu lebih dalam, kita udah ada CT scan sama MRI itu yang bisa menjawab masalah itu gitu. Saya tugasnya agak rumit juga itu ya. Dok tadi kan sempat mention yang portable ya. Dokter pernah baca-baca gitu nggak kira-kira kalau misalnya yang portable imaging kayak gitu itu biasanya pakai teknologi apa? Yang tadi yang belum masuk Indo. Saya nggak tahu teknologinya. Ntar coba saya lihat di, ntar ya, saya lihat di IG. Siapa yang ngirimin saya ya? Kalau ada yang ngirimin saya itu, ntar ya. Hmm, Ntar ya, coba saya cek dulu. Ah, ini ada. Nama IG kamu siapa ya kemarin? Titi Parahita dok. Iti, apa? Titi Parahita. Saya ITI ketemu. ya. Iti para. Oh ya. Tulisannya, eh, Siti Parahita bukan? Enggak. Dok, benar. Yang fotonya dari belakang bukan? Bukan. Betul dok. Kerudung krem ini kan? Iya benar. Oh ya, coba saya kirim ya. Ini kalau emang yang di IG ini sih bener-bener super duper ini banget ya, portable banget nih. Oh, Nah cuma saya nggak tahu tuh, lihat nggak? lihat lihat. Lagi Itu lihat. maksud saya itu kalau kita di Indonesia ada itu sangat membantu banget di daerah bencana, misalnya yang korban gempa bumi, yang kita cuma punya tenda. Nah ini dia bisa kayak on the spot gitu kan, langsung ronsen, langsung dapet gitu kan. Hmm, langsung nyambung ke laptop gitu ya. Oh, enak banget. Nah, Hmm. cuma saya metodenya apa nggak tahu. Harusnya sih kalau kayak gini mungkin X-ray. Kalau gambarnya ya, Hmm. kalau dari gambarnya kayaknya dia X-ray. Cuma gimana caranya dia kok bisa X-ray itu dosis X-ray itu kecil banget sehingga dia portable dan kayak bisa dipakai dimanapun tanpa ada precaution kan? Karena kalau kita ngomongin X-ray kan kayak harus ada timbalnya lah, ruangannya, spesifikasinya khusus gitu kan. Hmm. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, itu saya nggak ngerti tuh teknologinya apa. Kalian deh itu cari tahu ya. Cuma itu kalau kalau untuk kasus osteoartritis kayaknya nggak cocok itu yang portable karena kan eh, bukan kasus emergensi ya. Jadi buat apa saya tahu buru-buru misalnya tiba-tiba nih di, atau mungkin bisa juga buat kasus buat dokter-dokter yang praktek di klinik. Maksudnya dokter di klinik nih, misalnya saya praktek di klinik bukan di rumah sakit, saya bisa punya ronsen itu aja untuk diagnostik, boleh juga sih. Bagus juga sama kayak jatuhnya kayak USG portable. Kayak misalnya saya nih sekarang punya USG portable wireless gitu. Ya udah saya cuma punya modal probe USG-nya sama tab, udah saya bisa USG dimanapun saya mau di ruangan, mau di klinik, mau di mana, saya bisa kerjain on the spot gitu. Cuma kan ultrasound ya punya keterbatasan juga Kak. Nggak bisa lihat detail tulang secara
secara maksimal gitu. Oh, berarti dokter juga ini di klinik ya, dok? Apa tuh? Oh, di klinik bukan rumah sakit Hmm. maksudnya? Hmm. Kalau saya sih nggak, cuma maksudnya kan ada dokter dokter Oh, oke. ortopedi yang prakteknya di klinik. Misalkan dia punya 3 surat izin nih, misalnya 2 di rumah sakit, 1 di klinik gitu. Nah kadang-kadang kalau yang kayak gitu, biasanya mereka entah kliniknya itu punya punya unit radiologi atau dia merujuk ke rumah sakit. Jadi dia kirim ke rumah sakit ronsen, nanti balik lagi ke dia gitu. Nah itu kan makan waktu dan biaya bagi pasien juga ya. Kalau kayak gitu berarti tadi kan dokter bilang kayak pasti ada perbedaan apa ya, sarana prasarana di rumah sakit sama di klinik itu ya. Hmm. Kalau buat apa dokter ortopedi sendiri, nah kira-kira yang nggak dimiliki klinik itu tapi dimiliki rumah sakit itu kira-kira apa gitu? Kalau imaging, eh X-ray biasanya nggak punya kalau imaging ya. Kalau imaging sederhana, ultrasound, beberapa teman saya yang praktek klinik sih, mereka seenggak-enggaknya punya USG sih. Tapi kalau untuk diagnostik yang kayak tadi, kita mau lihat grading secara X-ray itu agak sulit ya. Cuma ada juga contoh misalnya, dulu guru saya di Bali itu, dia prakteknya di apotek kimia farma. Apotek kimia farma itu dia punya eh, radiologi kayak Prodia gitu. Jadi kan Prodia ada labnya, ada ronsen nih misalnya. Ada dokter juga yang praktek di situ. Nah, lebih kayak gitu kliniknya. Bukan klinik mandiri, misalnya yang praktek praktek di rumah gitu misalnya atau di mana di ruko. Nah, itu biasanya kan karena mahal banget alatnya. Mungkin nggak semua dokter berpikiran untuk punya mesin ronsen dan itu juga kan perizinannya agak ribet ya ke apa namanya? Badan apa nuklir apa Indonesia gitu. Pokoknya dia yang memberikan izin, oh kamu boleh punya ronsen dan operasional gitu. Kalau radiologi itu ribetnya di sana dia. Perizinan-perizinannya, terus kayak spek ruangannya yang tadi saya bilang harus ada timbal dan segala macem gitu. Beda sama kayak ini kalau pernah kalian ke klinik gigi, mereka kan punya unit radiologi juga. Cuma mereka tuh, nah portable gigi itu mirip kayak yang tadi itu deh kayaknya. Cuma versi lebih gede aja. Dokter gigi tuh kalau dia foto kan filmnya kecil tuh cuma kotak gitu doang masukin ke mulut terus ditembak dari samping gitu terus bisa langsung masuk ke komputer sama sistemnya cuma mungkin karena kecil ya jadi dosis radiasinya kecil makanya mungkin lebih lebih gampang kali saya nggak ngerti juga tuh. Ini kalau kayak ortopedi kan misalnya kita mau ronsen tulang paha gitu kan panjang tuh pasti filmnya kan gede kalau filmnya gede kan hamburan sinarnya lebih banyak. Nah, itu pasti butuh sinar yang lebih gede gitu. Nah, apakah itu nanti kalau misalnya dalam bentuk portable menjadi hambatan? Saya nggak tahu tuh. Secara teknisnya saya nggak tahu ya. Mungkin kalau misalnya kalian pengen tahu juga detail terkait si eh, ronsen itu tadi, mungkin kalian perlu juga ngobrol sama ini kali, sama orang radiografer atau dokter radiologi. Biasanya sih kalau yang teknis gitu radiografer ya, yang kan dokter radiologi ini yang baca ronsennya nih. Tapi yang melaksanakan itu kan radiografer. Nah, mungkin kalian coba cari yang jurusan radiografer itu secara teknis gimana gitu, misalnya ke dosen atau ke siapa. Mungkin mereka bisa jelasin secara lebih detail kayak misalnya saya pengen kelihatan tulangnya lebih jelas, misalnya kevinya harus berapa. Ya, kalau kevinya naik, gasnya naik atau apa. Nah, secara detailnya itu mungkin orang radiografer tuh yang lebih paham. Cuma kalau kebutuhan klinis sih ya itu yang tadi saya bilang kalau mungkin kalian bisa mengincar eh, X-ray portable sehingga dokter yang berpraktek di klinik atau misalnya di pedalaman gitu kalau misalnya mau lebih dramatis supaya bisa tetap melakukan diagnostik gitu. Karena ronsennya benar-benar portable dan handheld kayak yang tadi saya kirim di IG gitu.
Oh, terus tadi kan dokter ada ide, ada permasalahan gitu ya, itu yang di suction pas ini operasi. Gitu. Nah, tadi kan dibilang kalau biasanya ada serpihan tulang yang nyangkut di suction. Berarti kalau selama ini serpihan tulang itu apa? Dibersihin secara manual gitu ya, dok? Ya, manual. Kita kan itu selang, jadi dia ada Hmm. selang yang nyambung ke tabung suctionnya, tabung yang nyedotnya kan, untuk penampungan. Ujung selang itu disambungin sama kanul suctionnya. Nah, kadang-kadang kalau nyangkut di ujung kanul ya kita copot dulu, kita semprot pakai air, misalnya supaya dia lepas serpihannya. Kalau udah lancar, baru dipasang lagi. Lebih manual jadi. Untuk serpihannya biasanya sebesar apa, Dok? Variatif tuh. Biasanya kalau yang susah mah yang nanggung ya. Yang jadi kan misalnya diameter bolongannya anggaplah misal 3 mili gitu ya diameter lubang suctionnya. Nah, yang repot itu kalau dia tulangnya segede misalnya 2,9 gitu. Jadi dia masuk tuh, masuk ke dalam pipanya itu. Nah, itu kan susah mencapai membersihkan itu tuh susah. Misalnya kita sepul pakai air, ternyata dia udah kadung nyangkut nih. Udah nyangkut di dalam. Nah, itu kita mesti pakai nyiapin lagi kayak kawat gitu. Kita masukin, kita sodok-sodok gitu. Jadi kayak bayangin aja kayak kita ngebersihin saluran air rumah kita yang mampet. Kan ada tuh alatnya tuh buat bersihinnya. Kurang lebih analoginya kayak gitulah, mampetnya itu. Cuma emang barangnya kecil, tulangnya kecil. Kalau misal nyangkut kayak gitu, Dok, berarti kayak harus nunggu dikeluarin dulu berarti. Kayak akan menghambat, bukan menghambat, menunda operasi sebentar. Mm-mm. Jadi kadang-kadang kalau misalnya bener-bener perlu, kan kita misalnya biasanya kan lapangan operasi itu misalnya tertutup oleh darah kan. Saya harus sedot bersihin kan. Nah kalau macet kan saya nggak bisa lihat. Jadi kayak itu menghambat proses operasi gitu. Bisa sih kita misalnya pakai kasa dulu gitu. Cuma kalau dia darahnya banyak, misalnya kan pakai kasa agak kurang efektif tuh. Karena misalnya perdarahannya aktif, jadi belum keserap sama kasa, dia udah banjir lagi. Nah kalau suction kan dia lebih cepet tuh. Jadi kita kombinasi suction sama kasa misalnya. Tapi poinnya intinya kalau itu macet, mengganggu, memperlambat proses operasi gitu. Tapi untuk sejauh ini, sepengetahuan dokter, di rumah sakit lain juga itu kasusnya sama kayak gitu atau emang udah ada alat atau teknologi yang bisa memisahkan gitu. Belum ada. Kecuali itu yang saya tadi bilang ada dari OneMed. Tadi saya cari suction apa namanya. Jadi dia OneMed. Teman saya itu saya lupa lagi nama teman saya siapa ya. Dia bikin suction. Hmm, bentar ya. Nanti kalau saya ketemu saya kabarin ya. Cuma saya lupa nama device. Maksudnya jadi ada dokter ortopedi juga. Dia menciptakan alat suction model baru yang diklaimnya itu bisa mengatasi masalah yang tadi saya sebutin. Cuma saya belum pernah pakai barangnya karena kayaknya, oh ini nih ada nih, Domi Brush Suction. Cari di ini deh di Tokopedia gitu. DOM One Mat Domi DOMY Brush.
beras sikat ya, suction itu. Yang ini gitu ya. Ah, itu dia. Heeh. Mana tadi? Yang itu yang ujungnya ada kayak selang-selang kecilnya gitu. Mungkin konsepnya kalau selang-selang kecil gitu, mungkin kalau yang satunya nyangkut, yang lainnya masih bisa hidup gitu. Kayaknya sih gitu ya. Dasar pemikiran muncul suction itu. Cuma siapa tahu kalian punya ide lain. Tapi secara prinsip kan itu dia berusaha menjawab masalah saya tadi itu. Kamu bandingin juga coba ini. Cari sama suction tip yang biasa. Coba suction tip gitu aja. Dah. Nah, itu kan ujungnya gitu doang lurus gitu. Hmm. Kan beda Sama sama yang yang tadi kan. sama kayak yang biasa di dental gak sih dok? Ini. Ya, sama kayak yang di dental juga sama. Cuma bedanya nanti dari bahannya kalau di dental dia kan soft ya. Apa? Hmm. Lentur gitu. Kalau kita yang operasi ortopedi biasanya dia keras. Bisa yang tuh pojok kiri atas yang bahannya plastik atau bisa juga bahannya kayak stainless Oke. logam gitu. Itu biasanya kalau setiap kali ngelakuin tindakan kayak gitu, permasalahan itu selalu muncul dok berarti. Hmm, kalau tindakan yang ini yang kita memotong tulang kayak Hmm. arthroplasty, ganti sendi itu hampir selalu pasti terjadi itu. Karena ada Karena pendarahan dia itu tadi ya. serpiannya kan kecil banget. Hmm. Kayak ini kayak bekas gergajian kayu gitu. Kalau jenis operasi atau tindakan itu biasanya ada apa aja sih dok? Selain tadi apa? Artroplasty. Jenisnya mah banyak ya. Apa ya? Intinya sih biasanya kita bagi aja jadi soft tissue prosedur atau hard tissue prosedur gitu. Maksudnya prosedur terhadap tulang atau prosedur terhadap yang bukan tulang. Secara prinsip mah jenis operasinya itu. Misal kalau tulang tuh patah tulang, pasang pen, tadi ganti sendi. Kalau yang bukan tulang tuh misalnya eh apa ya? Misalnya eh saraf kejepit di pergelangan tangan gitu, carpal tunnel syndrome, atau misalnya putus tendon, atau misalnya skin flap, mindahin kulit gitu. Itu kan yang bukan berhubungan sama tulang gitu. Kalau tadi yang misalnya kayak nggak berhubungan sama tulang, apakah permasalahannya itu nggak sebanyak yang berhubungan sama tulang atau kayak gimana? Mm-mm. Kalau yang nggak berhubungan sama tulang nggak terlalu masalah karena dia kan Hmm. lembut ya. Maksudnya kita nggak ada hanya darah doang lawan kita. Jadi Hmm. nggak bermasalah yang buntu karena serpian tulang kan. Gitu. Paling bekuan darah kan lembek bisa kesedot nggak masalah. Cuma kalau yang lawannya serpian tulang emang agak repot tuh.
Kalau yang carpal tunnel itu biasanya tindakannya diapain dok? Sayatan aja, sayatan. Nanti kamu cari aja di itu di Google carpal tunnel syndrome surgery gitu. Ada deh gambarannya. Itu cuma sayatan-sayatan gitu doang. Jadi nggak ada apa ya? Nggak ada yang aneh-aneh lah gitu. Oh, terus biasanya oh, kalau biasa patah tulang kan kita biasanya di apa ya buat mungkin ngerehab kali ya. Itu kan ada pakai gips gitu ya. Kalau Hmm, buat carpal tunnel kayak gitu sebenarnya perlu gak sih alat bantu buat setelah dia ngelakuin operasi terus kayak ada alat apa ya alat bantu supaya area operasi itu tetap aman kayak gitu atau nggak perlu? nggak perlu kalau carpal tunnel mah. Hmm. Habis operasi kan pasien udah bisa aktivitas ringan. Kalau alat-alat khusus tuh ada lagi nanti namanya, kalian cari aja. Misalnya mau nyari apa? Misalnya lutut nih, operasi ACL gitu misalnya. Dia Hmm. harus kita nekuknya harus kita batasin misalnya, oh minggu pertama cuma boleh nekuk 15 derajat. Nah itu udah ada tuh alatnya namanya knee brace. Aja browsing aja di Google knee brace. Nanti itu derajatnya bisa disetel tuh. Mau lurusnya berapa derajat, mau nekuknya berapa derajat. Itu kita bisa atur. Nah, berlaku begitu juga sama yang lainnya. Misalnya kayak pergelangan tangan. Misalnya ankle deh. Misalnya kesleo ankle. Dia udah ada tuh kayak dekernya gitu. Deker tuh jenisnya udah macam-macam. Ada yang elastis, ada yang semi rigid, ada yang rigid. Kalau yang rigid tuh misalnya dia udah kayak sepatu boots gitu. Jadi kalian tinggal apa bagian part badannya tambahin brace belakangnya. Misalnya ankle brace, wrist brace, apalagi misalnya elbow brace, misalnya kayak gitu. Nanti kalian bisa dapat gambaran tuh barangnya kayak apa. Cuma barangnya udah ada gitu. Apakah nanti misalnya kalian ada ide mau modifikasi jadi lebih apa gitu ya boleh-boleh aja sih. Kalau kayak patah tulang tadi kan saya bilang pakai gypsum. Sebenarnya bisa pakai brace juga atau nggak boleh gitu? Hmm, tergantung. Tergantung jenis patahnya. Ada juga patah-patah yang bisa pakai. Jadi kan gini, pengobatan patah tulang itu ada dua. Ada yang Hmm. tidak operasi dan ada yang operasi. Kalau operasi itu kan kita pasang pen lah, sederhananya gitu ya, pasang implan. Kalau yang nggak operasi itu bisa kita pasang gips atau kita bisa pasang brace gitu. Tergantung. Jadi kalau ada patah misalnya patah tulang lengan atas gitu, humerus namanya. Nah itu ada brace-nya ada sendiri, brace humerus gitu. Tapi nggak semua patah tulang ada brace-nya, karena memang misalnya dia membutuhkan harus operasi. Misalnya paha nih, paha tuh nggak ada brace untuk paha tuh nggak ada, patah tulang paha nggak ada. Karena patah tulang paha dia idealnya adalah operasi, itu sih. Kalau operasi berarti harus yang pakai implan tadi ya? Iya, kalau operasi eh, kebanyakan kalau patah tulang ya kita bicara patah tulang Hmm. pakai implan.